Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi di pertengahan tahun 2025 ini banyak sekali kasus-kasus besar terkait dengan korupsi yang mulai diungkap, mulai dibuka oleh Kejaksaan Agung dan juga KPK. Ini dua institusi ini menjadi ujung tombak daripada pemberantasan korupsi di negeri kita, dan ini sangat mengembirakan sekali. Di era Presiden Prabowo Subianto, di awal pemerintahannya, 10 bulan awal pemerintahannya, KPK dan Kejaksaan Agung mulai kemudian mulai terengginas lagi untuk kemudian mulai menyisir kasus-kasus besar yang merusak dan menggerogoti keuangan negara. Dan ini merupakan penyakit kronis yang sepertinya ketika ini kemudian nggak ditangani dengan serius, ini akan menjadi bangsa kita susah untuk maju ke depan ya teman-teman. Ini adalah korupsi ya. Bisa dibayangkan kalau kemudian kita lihat kemarin, kalau kita lihat di dua kasus saja lah, kasus korupsi di dugaan korupsi di Kementerian Kemendikbud ya. Nah, ini kasus pengadaan laptop itu sampai ditaksir kerugian negara yang terjadi karena pengadaan laptop itu diperkirakan sampai 1.950.000.000. Gila ya itu kan, 1 triliun, hampir 2 triliun gitu kan. Ini cuman uangnya dimakan, diembat oleh sama sekelompok orang-orang tertentu gitu kan. Bayangin itu kemudian kalau kemudian didistribusikan untuk kepentingan khalayak umum atau masyarakat sudah sangat luar biasa sekali gitu kan. Untuk kemudian membangun pabrik, proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja banyak, sudah luar biasa sekali. Tapi ternyata itu cuma dimakan oleh sekelompok orang, segelintir orang yang kemudian memang rakus dan tamak untuk kepentingan mereka sendiri. Yang mana kasusnya saat ini memang kemudian sudah ada tersangkanya ya, tersangkanya mantan Menteri Mendikbud ya, NAM ya teman-teman, yang lagi memang kemudian proses jadi tersangka. Kedepannya pasti nanti akan melewati pengadilan dan akan dibuktikan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Ini luar biasa sekali, nilainya sangat fantastis. Kemudian teman-teman bisa lihat gitu kan, ketika kemudian di Kemenak, Kementerian Agama gitu kan, kasus besar juga menunggu di sana, tersangkanya menunggu. Yang jelas ini kerusakannya juga luar biasa karena ini korupsinya terjadi di tahun 2024 ya, sebelum masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Jelas sekali ini kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi yang 20.000 yang harusnya distribusinya berdasarkan undang-undang lah kemudian 90% lebih ya, 92% itu adalah untuk jemaah reguler yang memang udah ngantri sampai puluhan tahun, mereka udah nabung ngantri untuk berangkat haji puluhan tahun. Baru kemudian 8%-nya untuk ONH plus gitu kan, lewat biro travel segala macam. Tapi ternyata kemudian dari Kemenak sendiri mengeluarkan aturan yang kemudian pembagiannya justru 50%, 50%, 50-50. 10.000 ONH plusnya 10.000, kemudian regulernya juga 10.000. Yang ternyata ketika disisir oleh KPK ini ternyata ada memang kemudian seperti bisnis ya, yang melibatkan kemudian oknum-oknum di Kemenak dengan biro travel. Biro travel juga sepertinya diperas menyerahkan fee ya yang berkisar antara 40 sampai 100 juta per orang gitu kan. Gila kayak itu kan, sampai kemudian ditaksir kerugian negaranya sampai kemudian 1 triliun. Belum lagi kemudian orang yang disengsarakan, orang yang ngantri puluhan tahun gitu kan. Ini urusan agama, urusan ibadah juga diembat juga di sini gitu kan. Terus kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita yang kemudian stres, kita sering dengar orang gantung diri karena main judi online gitu kan. Yang kebanyakan dari kaum menengah ke bawah ya teman-teman. Itu ternyata kemarin kan memang di awal pemerintahnya Pak Prabowo terbongkar ya. Bahkan ternyata oknum-oknum yang melindungi situs judi online itu justru seharusnya mereka adalah aparat yang melindungi masyarakat dari penyakit judi online. Jadi mereka juga ditangkap dari Kemenkom Diki, oknum-oknumnya memang sudah masuk pengadilan. Yang jelas memang ini terjadi di era
sebelum pemerintahnya Pak Prabowo. Arti PR-nya Pak Prabowo banyak ya. Ini memang warisan dari kasus yang sebelumnya, terungkapnya baru sekarang gitu kan. Dan memang kita harus kemudian berpikir jernih, berpikir logis gitu kan. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini suatu langkah yang luar biasa gitu kan. Langkah yang penuh keberanian, butuh sokongan. Tapi ini semua bisa dilakukan karena Pak Prabowo ini kan dia seorang presiden yang punya background juga pernah di militer gitu kan. Dia selain presiden, dia juga ketua umum partai gitu kan. Dan partainya juga partai besar ya. Kemarin salah nomor 2 di perolehan suaranya di pemilu. Artinya dia memiliki kapasitas itu ya teman-teman. Jadi bukan orang yang kemudian walaupun populer kemudian nggak ada backing partainya. Ini sebenarnya dia memang udah ideal ya teman-teman. Tapi tentunya juga pastinya oknum-oknum yang kemudian disasar oleh pemberantasan korupsi ini pasti juga akan memberikan perlawanan, dan perlawanannya pastinya juga melalui konspirasi. Kalau nggak pakai konspirasi jelas nggak akan berani gitu kan. Karena namanya presiden yang dilawan, presiden ini panglima tertinggi angkatan bersenjata, panglima tingginya Polri juga yang bawahi Polri dan TNI. Nah teman-teman, yang sering dilupakan di saat kemarin beberapa bulan minggu belakangan ini terjadi demo besar-besaran, salah satu tuntutan yang memang sebenarnya esensinya paling penting adalah undang-undang perampasan aset para koruptor ya teman-teman. Kenapa? Karena memang sebetulnya antara penegakan hukum dan kemudian undang-undang perampasan asetnya para koruptor itu harusnya satu paket teman-teman. Dan sepertinya ketika kemudian ada KPK, penegakan hukum dijalankan, sepertinya ada yang kurang ketika perampasan aset itu kemudian nggak diberlakukan. Sehingga dari berdirinya KPK sampai dengan saat ini ya semakin menjadi-jadi korupsinya gitu kan. Bukannya kemudian habis atau tertekan, ini tambah ganas gitu kan. Dan banyak sekali kemudian orang yang sudah jadi pesakitan, jadi terdakwa, jadi tersangka, dirantai pakai pakaian orange, masih kemudian ngacungkan jempol, ketawa, terus mengangkat tangan, mengepalkan tangan, itu kan bikin sakit hati masyarakat ya teman-teman. Nah teman-teman, kemudian undang-undang perampasan aset ini sebenarnya kan memang idenya udah mulai dicetuskan oleh PPATK dari tahun 2018 ya. Hingga saat ini memang kemudian nggak ada ya, pembahasannya nggak ada. Yang memang ini tuntutannya memang sepertinya bikin ngeri ya, oknum-oknum yang mungkin ada kemungkinan kalau kemudian undang-undang ini terbit mereka bisa kena gitu kan. Nah ini PR-nya kan memang kemudian di legislatif ya, wakil rakyat, wakil kita gitu kan. Apa sih alasannya kemudian ini berlama-lama sampai dari 2018 sampai 2025? Jadi kalau masyarakat ya nggak takut mau undang-undang perampasan aset, yang takut adalah tokoh orang-orang yang kemungkinan besar terlibat di dalamnya. Jadi patut jadi tanda tanya kalau kemudian berlarut-larut, bahkan kemudian memang ini kemudian tertutupi dengan isu-isu yang lain. Ya, soalnya kalau ada wakil rakyat kemudian kita tanya mereka apakah mewakili rakyat atau enggak, mewakili siapa, mewakili diri sendiri atau partainya atau siapa gitu kan. Tapi yang jelas memang saya berpikir ini momentumnya tepat, jangan sampai kemudian masyarakat itu terhasut melakukan demo yang anarkis, melakukan pengerusakan, penjarahan. Yang dirusak adalah rumah-rumah individu, kemudian rumah perusahaan infrastruktur pemerintah, perusahaan fasilitas umum. Ini apa esensinya gitu kan? Keuntungannya apa, nilai positifnya apa untuk perjuangan saat ini? Untuk para aktivis pro demokrasi, untuk apa? Untuk aktivis anti korupsi apa? Esensinya apa? Mungkin rasa puas saja gitu kan, kesalahannya kemudian terlampiaskan. Jangan sampai kemudian lolos teman-teman, kita semua. Jangan sampai esensi yang terpenting paket dari penegakan hukum dan kemudian terbitnya undang-undang perampasan aset. Dan jangan sampai kemudian kita mendengar alasan-alasan yang sepertinya memang kemudian untuk menghambat undang-undang perampasan aset para koruptor. Kan banyak yang berkata ini nanti bahaya gitu kan. Aparatnya kalau nggak dibenahin dulu bisa undang-undangnya disalahgunakan. Sampai kapan kalau kayak seperti itu? Dan lagi-lagi teman-teman, ini penegakan hukum udah betul-betul mulai ditegakkan ya, mulai berjalan di eranya Pak Prabowo Subianto. Dan kita jangan sampai kemudian mau diadu domba yang arahnya sebetulnya muaranya untuk mendiskreditkan, menyerang, mendelegitimasi
Presiden kita saat ini Pak Prabowo Subianto di sini bergulirnya ke situ gitu kan, ujung-ujung kalau rusuh terus gitu kan, ada laporan ke internasional segala macam. Ya kemudian untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada presiden kita saat ini. Padahal kalau kita lihat memang saat ini progresnya ini udah jalan sekali gitu kan. Barometernya kemarin ada wamen yang kemudian timbak juga oleh KPK kan, kasus pemerasan di penerbitan sertifikat K3 di Penaker kan. Di Kemendikbud disikat juga gitu kan, udah nggak tedeng aling-aling. Sepertinya Pak Prabowo udah melewati barier-barier ya, dia tahu memang kemudian ini semua harus kemudian diselesaikan gitu kan. Artinya memang kemudian kita harus mendukung lah, jangan sampai kemudian kita terhasut oleh para provokator ataupun buzzer yang sekarang bertebaran ya di media sosial teman-teman. Dan kita juga nggak ngerti kenapa kemudian memang kita punya instrumen segalanya di negeri ini, aktor intelektualnya memang harus ditangkap ya teman-teman. Ciri khasnya kalau para buzzer itu di media sosial, salah satunya akunnya itu fotonya AI, foto profilnya, atau mungkin fotonya orang lain gitu kan. Dan ciri khas videonya nggak nampain wajah mereka ya, siapa pembuat kontennya. Isinya cuma rangkaian potongan-potongan peristiwa yang kemudian dinarasikan, diarahkan untuk menyerang objek tertentu. Kalau dalam hari ini mulai diserang adalah aparat negara, dan juga terakhirnya muaranya tentunya presiden kita Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu kita harus memberikan dukungan penuh baik secara nyata ataupun di media sosial untuk menyokong pemerintah kita. Paling enggak Pak Prabowo ini sudah mengarahkan, meminta ke legislatif DPR untuk mempercepat rumusan daripada pembahasan undang-undang perampasan aset. Dan jangan sampai kemudian kita berdemo kemana-mana tuntutannya banyak, sampai yang kemudian yang paling penting hilang esensinya. Nah itu teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi